Oke, di sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam, selamat warahmatullahi pagi, wabarakatuh. selamat siang, dan selamat lainnya di mana kapanpun kalian nonton video ini. Ya, pada kesempatan kali ini kita dari DPM, insya Allah akan menyampaikan ataupun menjelaskan terkait administrasi dan keuangan Ormawa, mengingat telah terbitnya protokol Ormawa Jilid 2. Oke, untuk selanjutnya mungkin ya ini bahannya kita dapatkan dari DPMKM. Nah, berkaitan dengan protokol kegiatan Ormawa kami juga akhir tahun. Gimana sih? Ya, apa aja tuh? Nah, yang pertama, kegiatan Ormawa selama masa KBM daring. Itu seperti apa? Nah, untuk masa kegiatan Ormawa tetap direkomendasikan, tetap diharapkan teman-teman semua Ormawa pengurus Ormawa tahun ini itu bisa tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan Ormawa yang itu disesuaikan dengan keadaan pada kondisi pandemi seperti ini. Nah, di sini ada rekomendasi dari DPMKM dan juga BMKM, di mana kegiatan ini sangat dimungkinkan untuk diadakan oleh teman-teman. Nah, jadi silakan dipikirkan kembali. Di sini ada yang pertama advokasi dan pendampingan, dua itu ada bazar, expo ataupun pameran, yang ketiga itu capacity building, upgrading, LKMM, yang keempat itu pengabdian masyarakat, festival atau pertunjukan, konser malam apresiasi. Ya ini bisa dilakukan secara online gitu, bisa diubah, dikonversi. Kemudian kampanye, promosi atau sosialisasi, publikasi itu bisa dilakukan. Kemudian ada kompetisi baik itu akademik maupun akademik, ya itu bisa disesuaikan gitu ya. PSN bisa diubah gitu bentuknya menjadi online. Kemudian mentoring, coaching, training, riset, survei, seminar, sidang atau rapat kerja, dan kemudian yang terakhir terus dibanding. Nah, ini sifatnya rekomendasi dari teman-teman dari DPMKM maupun BMKM. Kalaupun ada kegiatan di luar hal ini, ya tetap diperbolehkan gitu, asalkan itu menyesuaikan dengan kondisi pandemi pada saat ini. Gitu. Next. Nah, kemudian kalau ada kegiatan yang itu tidak bisa dilakukan secara online gitu, dan memang harus kudu gitu, cuma bisa dilakukan secara offline dan itu kegiatan penting. Dan itu mungkin ya di sini redaksinya jika ada kegiatan yang harus dilaksanakan offline atau berada pada lingkungan kampus, maka kegiatan tersebut harus mendapat persetujuan dari PK dan DPMKM serta harus mematuhi standar protokol kesehatan. Jadi sebenarnya kegiatan offline pun di lingkungan kampus itu diperbolehkan. Namun harus ada perizinan dulu kepada DPMKM. Nanti dari DPMKM baru dilanjutkan ke Ditma PK apakah diperbolehkan atau tidak. Begitu. Oke, lanjut. Nah, mungkin ini yang kedua adalah masalah administrasi dan keuangan. Boleh mungkin lanjut langsung aja, Nanda atau Tika? Ya, oke. Untuk administrasi dan keuangan, di poin A, seluruh Ormawa KM diperbolehkan untuk menyusun kembali program kerja yang baru yang kemudian dilaporkan dalam bentuk RKAT baru kepada DPMKM. Jadi di sini seluruh Ormawa diminta untuk membuat RKAT baru, dikirimkan 30 Juli 2020 ke DPMKM. Jadi untuk FMIPA, deadline-nya di tanggal 29 Juni 2020 di jam 8 malam. Kemudian penyusunan program kerja baru ini mitigasinya yang pertama program kerja dengan konsep baru. Ini artinya ada program kerja baru yang tidak ada di RKAT yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, berdasarkan tinjauan ulang dari RKAT sebelumnya. Maksudnya, misal ada proker offline diubah menjadi online, atau skala kegiatannya diubah, target pesertanya diubah, metode pelaksanaannya diubah, dan lain sebagainya. Intinya di poin 2 ini tidak merubah secara penuh proker tersebut. Gitu. Intinya itu. Kemudian yang ketiga, pengalihan dari program kerja non-BPPTN menjadi BPPTN.
Nah, ini jika ada program kerja non-BPTN yang diubah menjadi BPTN, itu juga diperbolehkan. Tuh. Kemudian yang poin selanjutnya, jika terdapat program kerja dengan konsep baru yang tidak ada di RKAT sebelumnya, diwajibkan membuat exam atau executive summary yang kemudian dilaporkan ke DPMKM dengan deadline yang sama seperti RKAT baru. Dan nantinya diupload ke SIM Ormawa. Selanjutnya, di poin D, penggunaan dana Ormawa dapat dialokasikan sesuai dengan akun yang telah disediakan untuk masing-masing Ormawa, berdasarkan total dana per akun di RAB setahun, dan tidak harus berdasarkan pembagian akun dalam program kerja tersebut. Jadi, di sini untuk penggunaan dana Ormawa dihitungnya menggunakan total dana per akun di RAB setahun, bukan lagi mengacu ke pembagian akun per proker gitu. Di sini ada contohnya di bagian bawah, rangkumannya atau rekapan dananya itu dibuat per Ormawa dan per akun. Jadi nanti akan muncul totalan dana fakultas per akunnya gitu. Ya. Lanjut dulu ke slide berikutnya. Nah, pelaksanaan lokakarya kedua diserahkan ke wilayah masing-masing sesuai kebutuhan, dan melaporkan pelaksanaan tanggalnya dan hasilnya paling lambat 7 Agustus. Jadi, lokakarya kedua ini opsional dilakukan atau tidak sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kebutuhannya ini dari mana diketahuinya? Nah, yang pertama, Ormawa itu harus menyusun RAB dulu, yang disesuaikan dengan program kerja baru di RKAT baru. Tuh. Nah, RAB disusun sesuai dengan kebutuhan prokernya itu. Deadline pengumpulannya 30 Juli, kalau di FMIPA 29 Juli, sama kayak RKAT baru. Terus nanti sisa dana per akun akan direkap oleh DPM wilayah yang kemudian H-3 sebelum lokakarya akan diumumkan ketika ada sisa dananya melalui sosial media DPM wilayah. Dan hingga lokakarya kedua. Kemudian sisa dana per akun, dialokasikan ke Ormawa yang membutuhkan sesuai dengan akun. Jadi sisa dana ini bisa dialihkan ke Ormawa lain sesuai dengan akunnya dengan cara mengisi form surat pengalihan akun dan dikirimkan ke CP Lokakarya. Nanti CP Lokakarya menyesuaikan ketika menjelang hari Lokakarya kedua. 4. Pengalokasian sisa dana akan diatur berdasarkan waktu pengajuan. Ini artinya siapa yang cepat mengisi dan mengirimkan form surat pengalihan akun, maka dia yang akan mendapatkan sisa dananya. Tuh. Kemudian yang terakhir, dana akun yang telah dialihkan setelah Lokakarya 2 menjadi hak milik Ormawa tersebut dan pencairan dana baru berlaku mulai bulan Agustus hingga November 2020. Jadi nanti hasil lokakarya mulai berlaku untuk proker di bulan Agustus sampai November. Untuk proker bulan Juli tetap menggunakan RAB yang sebelumnya atau anggaran yang sebelumnya. Nah, ini nanti yang akan dibuat oleh DPM wilayah dari hasil RAB yang dikirimkan oleh teman-teman semua. Ini RAB Ormawa, kemudian ini akun-akun yang sudah digunakan. Akun yang digunakan ini berarti yang sudah dicairkan atau yang sudah di-SPJ-kan. Di sini nanti muncul sisa akunnya berapa. Nah, ini adalah ini yang akan digunakan, maksudnya yang hasil dari RAB baru, maksudnya ini hasil dari RAB baru, dan ini sisa akun yang ternyata masih sisa dan belum digunakan oleh teman-teman di Ormawa, belum terserap 100%. Nah, nanti ini yang akan dilelang atau dialokasikan ke Ormawa-Ormawa yang membutuhkan. Ini contoh form suratnya, nanti akan dikirimkan lebih lanjut ketika menjelang lokakarya kedua. Oke. Oke, kemudian ada misioner yang ketiga.
buat demisioner, jadi tidak ada perubahan sebenarnya dari protokol jilid pertama dan kedua, yaitu tetap maksimal demisioner dilakukan pada tanggal 29 November 2020. Nah, kemudian batas akhir kegiatan, berkegiatan, mengadakan proker, menjalankan proker itu 10 hari setelah batas tanggal demisioner. Nah, berarti di Desember tuh, di pekan awal. Dengan syarat penyerahan LPJ H+3 setelah kegiatan berlangsung. Tapi ini pun ada syaratnya gitu. Nggak semata-mata kalian boleh melakukan kegiatan 10 hari setelah batas tanggal demisioner. Oke, lanjut dulu. Nah, di sini poin keempat, pelaksanaan program kerja setelah batas demisioner masing-masing ormawa. Nih, di poin A, program kerja yang dapat dilaksanakan setelah demisioner adalah program-program yang disetujui di PK dan DPMKM dengan tahapan pertama, program-program tersebut harus diajukan kepada DPMKM dengan alasan-alasan kenapa program tersebut harus diadakan setelah demisioner. Nah, jadi diajukan dulu kepada DPMKM. Nah, kemudian program-program tersebut akan didiskusikan dengan Ditnawa, lalu diputuskan apakah diizinkan atau tidak. Nah, jadi setelah dari DPMKM akan disampaikan ke pihak Ditnawa. Kemudian apakah diizinkan atau tidak. Karena kegiatan setelah batas demis ini sangat mepet dengan tutup bukunya IPB. Nah, kalau udah mepet banget, itu bakal berdampak kepada ya kita tutup bukunya IPB gitu. Masalah pengelolaan keuangan, laporan, dan segala macamnya. Nungguin ya. Oke, kita lanjutkan. Ya tadi, oh ini udah selesai ya. Oke, lanjut. Next. Oke, yang kelima itu regenerasi pengurus Ormawa 2020-2021 atau pengurus setelah kita, pengurus berikutnya. Oke, next. Nah, untuk regenerasi pengurus Ormawa tahun 2020-2021, yang pertama regenerasi itu harus dilakukan sesegera mungkin. Walaupun di masa pandemi seperti ini, tapi regenerasi itu harus tetap ada. Kemudian yang kedua, Himpro dapat merekrut mahasiswa semester 3 sesuai dengan kebijakan masing-masing. Jadi disesuaikan saja dengan ADRT yang ada di Himpro kalian masing-masing begitu. Mungkin ada yang persyaratannya harus sampai ada segala macam, itu mungkin bisa disesuaikan oleh teman-teman. Nanti dibantu dengan BP-nya untuk merubah, mungkin harus ada yang diubah ADRT-nya ataupun ya sesuai dengan budaya yang ada di Himpro masing-masing begitu. Kemudian C, itu setiap ormawa harus melaporkan ketua ormawa periode selanjutnya yaitu 2020-2021 maksimal tanggal 22 November 2020 pada MPMKM. Nah, jadi untuk ketua ormawa yang itu harus sudah ada tanggal 22 November. Gitu. Yang pasti harus dipastikan tanggal 22 November itu sudah udah dilakukan pemilihan dan sudah ada ketuanya nih, dan sampai lebih dari situ, dari tanggal 22 November. Kemudian yang keempat, pemilihan ketua organisasi selanjutnya ditentukan berdasarkan kebijakan ormawa masing-masing. Ya ini untuk ketentuannya ya disesuaikan aja dengan kebijakan ormawa kalian gitu. Mau itu mungkin kalau biasanya pemilihan gitu, itu pemilihan raya ya mungkin bisa dibuat program seperti apa, atau mungkin kalau mau diubah bentuknya dalam bentuk musyawarah ya mungkin ya itu disesuaikan aja dengan kebijakan formal kalian. Next, pelaksanaan Pemira KM 2020. Nah, untuk Pemira KM 2020 akan tetap dilaksanakan tahun ini. Mengenai teknis dan tanggal akan diumumkan oleh KPRKM di kemudian hari. Jadi insya Allah untuk pelaksanaan Pemira KM sendiri itu tetap akan dilakukan pada tahun ini. Ya insya Allah ya nanti untuk tanggal pastinya mungkin bisa menunggu informasi resmi dari KPRKM. Tapi yang pasti tahun ini akan tetap dilaksanakan. Oke, next.
Yang ketujuh, apresiasi Ormawa KM tahun 2020. Nah, apresiasi Ormawa tahun 2020 tidak berdasarkan kualifikasi pada tahun sebelumnya. Kayak Ormawa Sehat. Mereka Ormawa Sehat tuh. Ada yang peringkat-peringkat, tiga terbawah dipublish, kemudian tiga teratas. Nah, nggak akan seperti itu kembali. Kemudian sistem apresiasi terbaru mengenai kualifikasi dan teknis akan diumumkan oleh DPMKM di kemudian hari dengan landasan keaktifan Ormawa di saat masa pandemi. Jadi keaktifan teman-teman, kegiatan Ormawa teman-teman di saat masa pandemi ini jadi masuk dalam kualifikasi. Nah, nanti apresiasinya akan dilihat dari keaktifan Ormawa teman-teman semua nih. Oke. Next, ada lagi cukup mungkin. Ya. Nah, mungkin itu teman-teman untuk protokol Ormawa Jilid 2. Oke. Mungkin itu. Selanjutnya mungkin kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah dikumpulkan dalam deadline. Oke, mungkin ini bisa dipandu sama Nanda atau Atika. Di sini lagi nggak kondusif suaranya. Oke. Ini untuk pertanyaan yang ada di Bitla ya. Nanti yang administrasi dijawab sama Nanda, yang keuangan dijawab sama Atika atau Giri. Oke. Urut dari atas aja ya. Atau Atika ada mau tambahan dulu Tik dari yang tadi? Udah kok, udah. Oke, yang pertama, jika ada proker dari RKAT lama yang dihapuskan atau ditiadakan, apakah perlu dicantumkan pada RKAT baru dengan keterangan proker ditiadakan? Baiknya mungkin ditulis aja, dan nanti ini bisa jadi keterangan, jadi lebih jelas proker yang mana yang ditiadakan dan diganti dengan apa gitu. Ditulis aja di bagian kolom keterangan di sebelah kanan kalau nggak salah gitu. Itu untuk jawaban yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau di Imasika itu ada proker Imasika Goes to School. Konsep acaranya datang ke sekolah-sekolah, diganti menjadi webinar. Perlu bikin exam baru atau enggak? Nah, ini perubahan metode pelaksanaan acara. Nggak terlalu masif, nggak terlalu berubah, ya tujuannya pun sama gitu ya. Jadi nggak perlu bikin exam, tapi nanti dicantumkan perubahannya apa di sebelah kanan RKAT. Terus yang ketiga, kalau ada subproker non-BPTN baru, apakah perlu membuat exam? Nah, untuk non-BPTN yang non-sponsor, misal kayak iuran atau danus dan lain sebagainya, itu nggak perlu bikin exam. Tapi untuk non-BPTN yang sponsor, nggak bikin exam juga, tapi nanti ketika kalian mengajukan sponsor, perlu proposal sponsor. Nah, kita mengetahuinya itu dari situ, dari proposal sponsor yang kalian buat. Nah, kemudian ini jika ada proker yang dana PPTN-nya sudah digunakan sebelum periode Juli sampai November, apakah tetap harus dimasukkan ke RKAT dengan hanya mencantumkan dana non-BPTN saja? Gimana Tik ini? Untuk yang ini ya, proker dana BPTN. Nah, kan di RKAT itu kan dananya memang per proker ya seharusnya. Nah, untuk yang sudah digunakan sebelum periode Juli sampai November tetap ditulis saja berdasarkan prokernya gitu. Iya, gitu. Jadi tetap masuk ke dana ke proker BPTN ya, Tik? Iya, tetap masuk ke proker BPTN. Oke, sip.
Lanjut, yang selanjutnya kalau minta tanda tangan dekanat untuk surat undangan, harusnya bisa. Coba diajukan aja dulu sesuai dengan apa sih namanya? Ya itu ya, langkah-langkah yang sudah ditentukan gitu untuk pengajuan ke dekanat. Nanti bisa atau enggaknya dikonfirmasi dulu ke dekanat gitu. Terus lanjut ketika itu tentang RAB. RAB yang digunakan, RAB yang kemarin terupload. Untuk yang RAB, memang pakainya yang kemarin terakhir diupload, yang ini formatnya RAB Julinov. Tapi kalau misalkan memang RAB yang kalian bikin, atau misalkan RAB yang kalian rancang itu tidak sesuai dengan RAB yang kemarin, artinya RAB-nya mengikuti RKAT baru, misal ya kalian ada yang itu, nah berarti nanti kalian bikin lagi gitu. Nah, berarti memang ketika bikin RAB baru, nanti lokasi 2 ketika dana pakainya RAB yang kemarin. Oke. Jadi kalau RAB-nya sama, Jelasin ya pakai RAB yang kemarin. Kalau beda, dikirim lagi. ya gitu. Ini trik yang selanjutnya nih. Ceritain chatnya Nggak Kak Ella. paham. Ya, jadi bisa ini enggak yang PPT tadi, yang apa? Ada tulisan-tulisan RAB-nya dari Vapet yang di PPT. Oke. Jadi yang dari chat Kak Ella itu intinya mengacu pada poin yang D. Nah, penggunaan dana Ormawa itu sekarang acuannya itu per akun, bukan per proker lagi gitu. Jadi nanti rekapannya itu per akun. Nah, yang dimaksud Kak Ella itu yang apa sih yang aku lingkarin ini, kelihatan nggak enggak ininya? Kelihatan. Nah, yang aku lingkarin ini kan ada DPM, BEM, FAM, sama Himapotar. Nah, yang di sini yang aku lingkarin ini dia tuh bisa berubah jumlah dana akunnya. Tapi kalau misalkan yang aku lingkarin ini tulisannya Vapet, intinya mengacu atas. Nah, itu nggak bisa berubah gitu. Misal FMIPA itu cetaknya misal 2 juta. Nah, misal DPM-nya 200.000, BEM-nya 400.000, Himabio-nya 400.000. Nah, tapi DPM-nya itu mau berubah, dana akun cetaknya jumlahnya yang berubah. Misal jadi 100.000. Nah, berarti kan akun cetaknya itu lebih 100.000 ya. Nah, yang itu nanti dijadikan dana lelang yang nantinya pakai surat form pengalihan gitu. Tapi untuk yang dana di akun dalam satu fakultas itu tidak boleh berubah. Intinya, ketika kita membuat RAB, akun-akunnya tidak boleh berubah. Yang hanya berubah itu dana akunnya per Ormawa, bukan per fakultas gitu. Berarti kira-kira enggak ya? Berarti ini kalau misalnya nih kayak gini, DPM kan nggak ada sewa gedung, berarti di RAB baru nggak boleh ditambahin akun sewa gedung kan? Iya, gitu. Kalau misalnya DPM di sini transport lokalnya 750, tapi di RAB baru 700.000, itu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, dengan catatan 50.000-nya nanti dilelang gitu. Oke. Ya gitu guys. Ya intinya gitulah.
Ini yang sebelah sini yang fakultas yang nggak boleh berubah ya. Jadi jumlah Iya, semua itu. ormawa ketika dijumlahin nggak boleh berubah. Gitu. Lanjut. Dihapus dulu, Tik. Oh iya. Mana ndak hapusnya? Udah. Nah, udah. Terus lanjut. Yang ini, yang pembicara. Oke. Kalau aku di RAB 200.000 buat bayar pembicara, lalu aku transfer sesuai dengan potongan pajaknya dan menggunakan bukti transfer tersebut buat simpanan SPJ, apakah aman? Untuk mekanisme pembayaran honor itu udah aku singgung di grup segmen ya, pas kapan gitu ya. Nah, intinya itu gini, bentar. Intinya itu, nah, kalau bayar pembiayaan 200 nih, itu baru bahwa ditagih pembayaran pajaknya itu 6% atau 5% dari 2.000 itu. Jadi untuk amannya itu kita transfer ke pembicara 200.000 yang belum dipotong pajaknya gitu. Jadi fullnya ya, Tik, yang dikirim. Iya, Yang ditransfer. punya. Lanjutnya. Kita kan beberapa minggu kemarin sudah ngumpulin RAB yang KBM offline dan online disatuin sampai akhir kepengurusan. Nah, sekarang disuruh bikin RAB baru, tapi kalau nggak ada perubahan boleh pakai yang baru dikumpulin beberapa minggu kemarin gitu. Iya, memang ketika tidak ada yang diubah di RAB itu tetap pakai RAB yang Julinov yang mati itu gitu, yang kemarin-kemarin kita bikin. Udah jelas tadi, udah dijelasin di atas juga ya di awal. Selanjutnya, kemarin kalau dibilang kalau RKAT lama kopas aja, artinya semua proker di awal kepengurusan sampai demis dicantumkan, atau cuma semester ganjil aja yang dicantumkan. Ya, RKAT baru itu full 1 tahun kepengurusan, dari awal sampai akhir, yang udah terlaksana dan belum terlaksana, dan yang akan dilaksanakan. Jadi, cantumin aja semua, kalau yang udah terlaksananya sama, ya udah ditulisnya di kopas aja. Tapi kalau misalnya ada yang diubah itu baru dicantumkan perubahannya sesuai dengan format RKAT yang udah dikirim. Oke, lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, kalau ada subproker BPPTN baru tapi masuk ke proker yang sudah ada, apakah perlu membuat exam? Examnya ini hanya diperuntukkan proker baru. Kalau subprokernya yang baru, itu nggak perlu bikin exam. Dicantumin aja di RKT bahwa itu subproker baru. Lanjutnya, tentang RAB lagi nih, Tik. Misal mau berubah RAB yang dirubah hanya RAB per bulannya aja, tidak berubah RAB per akun. Nah, kalau misalkan RAB per bulan itu, kan kemarin itu kan kita bikin RAB per tahun itu ya, yang Julinov itu. Nah, kalau misalkan kalian bikin di RAB itu, Agustus itu ngecairin 300.000. Nah, kalau misalkan kalian mau merubah itu jadi chatnya itu 100.000, langgaran internetnya itu 100.000, nggak apa-apa gitu. Intinya intinya itu ketika nantinya dijumlahkan total dana per akunnya harus sama sesuai RAB gitu. Ya, intinya tidak merubah RAB per akun gitu. Oke. Yang ini nih, Tik, lanjut nih. Apa ini? Kalau ada yang mau diubah nggak apa-apa, asal jangan berubah
Anda jelasin yang tadi di PPT. Intinya itu kenapa Atika berharapnya FMIPA nggak ada yang berubah, itu biar nggak ada lokakarya 2 gitu. Nggak ada sisa dana akun per Ormawa FMIPA gitu. Dan juga kalau misalkan mau berubah, itu akunnya itu nggak boleh berubah, cuman boleh jumlah dana akun per Ormawanya. Yang nantinya jumlah dana akun per Ormawa sisanya itu yang akan dijadikan dana lelang gitu. Ya, jadi yang berubah total dana per akunnya, bukan akunnya gitu ya. Iya gitu. Tapi kalau bisa full, alhamdulillah. Kalau nggak bisa full ya nggak apa-apa. Iya gitu. Nggak apa-apa kalau misalkan nanti ada lokakarya 2 gitu. Barangkali kalian memang nggak bisa nggak bisa full gitu ya. Ya bisa nanti dilelang buat Ormawa FMIPA lain gitu. Ya, betul. Kalau nggak bisa full, ya udah diberikan RAB yang baru biar nggak berat ngabisin dananya kalau bingung. Iya benar. Jadi nggak usah dipaksakan Oke, juga. ya. Ini apakah proker yang berubah tanggal harus buat tinjauan ulang lagi? Misalnya ada proker yang awalnya mau tanggal September, tapi harus dipindah ke bulan November. Kita harus membuat tinjauan ulang proker atau RKT saja. Ya, jadi tinjauan ulang yang zaman dulu yang pernah dikirim itu sekarang digantikan dalam bentuk RKT. Jadi semua perubahan yang ada harus dituliskan di dalam RKT yang sekarang gitu. Jadi mau berubah tanggal, berubah bulan, berubah jam, berubah metode pelaksanaan itu dicantumkan di RKT. Untuk kemarin tinggal di selanjutnya kalau sudah selesai tetap harus masukin ke RKT atau enggak. Ya, semuanya dicantumin yang udah selesai juga tetap ditulis di RKT yang baru. Terus ini SPJ-nya gimana nih, Tik? Untuk SPJ nantinya laporannya gimana, per akun atau per proker? Nah, untuk SPJ sepertinya tetap per proker ya, karena kalau SPJ itu kan surat pertanggungjawaban yang artinya ketika proker sudah dilaksanakan dan ingin mencairkan dana gitu. Kayak biasa aja kayak yang SPJ dulu-dulu gitu. Cuman memang di Ditmawanya itu memasukkannya itu memasukkan ke pusatnya itu per akun gitu, tidak memandang per proker. Untuk laporannya tetap per proker gitu. Sudah sangat jelas. Terus kayaknya yang terakhir. Ya, yang terakhir. Kalau ada proker yang dihilangkan, tambahkan nanti membahaskan terus pembangunan untuk proker yang dihilangkan juga dihapus aja deh. Nanti aja itu kayaknya belum ada arah lagi buat dihapus atau enggaknya. Tapi yang jelas untuk proker yang baru membuat exam dan examnya diupload ke SIM Ormawa. Itu terima kasih sebelumnya, sama-sama. Udah selesai sepertinya. Oke. Ada tambahan nggak, Tik? Iya. Jadi. Artinya semangat buat FMIPA lebih baik gitu.
Oke. Ya, mungkin itu teman-teman. Nanti silahkan disimak videonya terlebih dahulu. Apabila ada pertanyaan kembali, nanti disampaikan saja dulu di grup atau bisa tetap melalui form yang ada gitu ya. Biar nanti jawabnya bisa langsung sekaligus daripada PC nunggu lama gitu ya. Biar lebih jelas juga. Oke, ini itu aja dari Nanda, Fian, Atika, Giri ada tambahan? Mungkin yang harus disampaikan ada lagi? Oke, mungkin cukup ya. Sekian, mungkin terima kasih. Saya tutup. Ya udah deh. Ada? Cukup. Gak ada. Cukup. Oke, kita tutup. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.